Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Yunda-yunda dan teman-teman, kita bertemu dalam acara ngobrol perihal iman episode pertama bersama Naisyatul Aisyah Kota Pontianak di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Nah, hari ini kita mendapatkan topik yang sangat menarik ya, dengan tema sudah benarkah puasa kita. Nah, sebenarnya ini sudah familiar ya Ustadz ya, kita dengan tema-tema seperti ini, tapi hari ini akan kita kupas tuntas juga ya, biar lebih bermakna puasa kita di tahun ini. Nah, Yunda-yunda dan teman-teman, hari ini kita akan mendapatkan bintang tamu atau pembicara kita pada hari ini ya. Beliau bernama Ustadz Haji Hermanto MPDI ya. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah ya. Lancar puasanya Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Sedikit saya kenalkan tentang profil dari Ustadz Hermanto. Beliau salah satu dosen pengampu mata kuliah AIK di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Beliau juga selaku sekretaris Majelis Tabligh PWM Kalimantan Barat dan selaku pembimbing haji KBIHU Muhammadiyah Kota Pontianak ya. Jadi untuk yunda-yunda dan teman-teman sekalian, jika ingin mendaftar haji bisa melalui Ustadz Hermanto nih ya, sedikit kita promosi ya Ustadz. Ya. Bimbingannya. Iya, bimbingannya ya. Sebagai pembimbing ya, pembimbing ya. Haji KBIHU Muhammadiyah Kota Pontianak. Baik, Ustadz, apa yang ingin disampaikan hari ini berkaitan dengan topik kita, sudah benarkah puasa kita? Mungkin sedikit bisa Ustadz sampaikan atau Ustadz akan memberikan pemahaman lebih dalam kepada yunda-yunda dan teman-teman sekalian yang menonton podcast kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Pertama-tama tentu kita memuji Allah, yang kedua menyampaikan salawat salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang benar atau puasa yang berkualitas adalah puasa yang mencapai tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang berpuasa pertama harus mengerti dulu untuk apa dia berpuasa. Kalau dia sudah mengerti untuk apa dia berpuasa, dia akan tahu apa kiat-kiat untuk mencapai tujuan yang diingin dicapai tersebut. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, tujuan berpuasa ini bukan ditentukan oleh manusia, tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencapai derajat atau makom ketakwaan, agar kita ini menjadi insan yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an itu dikabarkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, dengan berpuasa yang baik dan benar atau puasa yang berkualitas, mudah-mudahan diharapkan kita, hati kita, jiwa kita ini mencapai atau meraih makom ketakwaan. Makom ketakwaan itu apa? Makom yang mana suasana hati dan imannya ini memiliki kekuatan untuk mengistijabah apa-apa yang diperintah oleh Allah, dan memiliki kekuatan untuk mencegah dirinya apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, tentu amalan yang paling dasar untuk meraih itu di bulan Ramadan ini adalah berpuasa itu sendiri. Nah, bagaimana puasa yang
dapat mencapai makom ketakwaan tadi itu atau mencapai tujuan itu adalah puasa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana puasa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya itu? Puasa yang tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus dan atau hal-hal yang membatalkan puasa, tapi puasanya harus berkualitas. Puasa yang berkualitas itu puasa yang diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kondisi seseorang itu dalam keadaan berpuasa. Maksudnya, dia dalam kondisi beribadah. Maka sangat mustahil orang yang sadar dirinya sedang beribadah, tiba-tiba dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ibadah. Maka di bulan Ramadan ini, kita ini sebenarnya melakukan ibadah yang berkuadrat, ibadah yang berlipat, ibadah dalam ibadah. Suasana kita sudah beribadah, tapi kita dituntut oleh Allah menghidupkan ibadah lagi. Misalnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita sudah berpuasa. Maksudnya beribadah maksudnya itu. Iya. Nah, di dalam kita beribadah itu, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang biasa-biasa, tapi harus melakukan hal-hal yang diisi dengan ibadah. Entahkah dengan ngaji, entahkah dengan berzikir, entahkah dengan berdoa, entahkah dengan majelis ilmu yang dilakukan oleh NA sekarang ini. Jadi minimal sekali ibadah yang kita lakukan itu mubah. Kalau yang dilakukan itu bertentangan dengan agama, maka itu berpuasa tidak benar. Maka hadis Rasulullah itu memberikan syarat. Ini sebagai kuncinya puasa yang benar itu. Rasulullah mengatakan dengan kalimat syarat. Syarat ini kalau tak memenuhi syarat berarti tidak benar. Man lam yada', kata Rasulullah, qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan yang sia-sia dan perbuatan yang sia-sia, ya, maka Allah tidak akan balas puasanya. Berarti puasanya tidak benar. Memang secara fikih puasanya sah, tapi tidak mendapatkan balasan di sisi Allah. Apa kategori qaul zur dan amal zur itu? Dalam hadis yang lain, kalau kalian sedang berpuasa, kata Rasulullah, jangan berkata rofas. Berkata rofas itu berkata kotor, mencaci maki, atau menggunjing, atau menghina orang. Itu berkata rofas. Kalau perbuatan yang zur itu apa? Yaskhab, jangan berbuat gaduh. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, tidak boleh hal-hal yang tidak benar itu tidak boleh. Kalau ini dilakukan, maka tidak masuk syarat puasa benar. Tapi kalau ini mampu dijauhi, maka insya Allah puasanya sudah benar. Jadi seperti itu kualitas puasanya. Berarti itu pendapat Ustadz tentang puasa yang benar sesuai dengan syariah ya Ustadz ya. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan nih dari teman-teman ya. Hal apa yang sering dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, tetapi terjadi hal yang menyebabkan hal itu menjadi makruh atau malah menjadi berkurang pahala puasanya? Bagaimana itu Ustadz? Baik. Memang di dalam hadis Rasulullah SAW mengabarkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi jazaun au laisa lahu jazaun min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Dari tinjauan fikih, puasanya sah karena dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi dia melanggar pantangan-pantangan puasa. Dia melakukan hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Maka di sini bisa mengurangi pahala puasanya dan pun bisa menghilangkan total pahala puasanya. Padahal pahala puasa itu sangat besar sekali. Kalau bahasa pulsanya itu unlimited. Jadi puasa itu salah satu ibadah di dalam Islam yang mana pahalanya tidak disebutkan oleh Allah, saking besarnya. Allah langsung yang akan membalasnya. Nah, ketika puasa itu dikotori atau dikurangi kualitasnya dengan amal-amal yang makruh atau perbuatan-perbuatan yang akhlak berpuasa tidak dilakukan, ya, melanggar akhlak berpuasa, maka secara fikih
puasanya sah, tapi secara balasan puasanya tidak mendapatkan balasan atau berkurang balasannya. Nah, maka terhadap orang-orang yang seperti ini hendaknya harus betul-betul sadar kalau dia dari terbit fajar sampai terbenam matahari ini kondisinya ibadah. Jadi ibadah puasa ini ibadah yang sangat panjang, Bu ya. Iya. Kalau di Indonesia nih kita beribadah puasa itu kurang lebih 13 jam lebih. Betul. Ya kan, karena kita mulai start berpuasa itu kan terbit fajar. Itu kan waktunya kurang lebih jam 5 lewat berapa gitu ya, jam 4 lewat 30-an menit gitu kira-kira. Kemudian bukanya itu hampir jam 6. Itu kurang lebih 13 jam kita. Panjang itu. 13 jam itu kita harus sadar betul kalau kita itu bukan melakukan perbuatan mubah, kita dalam kondisi puasa di situ. Maksudnya kondisi beribadah. Nah, seperti itu. Jadi orang yang seperti ini bila bisa tidak menutup kemungkinan puasanya berkurang pahalanya, atau bahkan tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau bahasa mahasiswa datang hanya minta tanda tangan absen hadir saja. Yang tapi tak dapat hadir, ilmu, ya. Kan seperti itu ya. Okay. Jadi seperti itu. Baik, contohnya nih Ustadz, apa hal-hal yang makruh atau malah menjadi berkurang pahala puasanya itu contohnya seperti apa Ustadz? Contoh yang makruh itu biasa di dalam kitab-kitab fikih itu dia makruh itu biasanya orang kalau berwudu dia istinsyaknya berlebihan. Itu makruh. Karena ada hadis mengatakan balighu fil istinsyak illa an takuna shaiman. Kuat-kuatlah menghirup air ke hidung ketika berwudu, tapi kalau berpuasa tidak boleh. Maka dari hadis ini kata para ulama, tidak bolehnya itu maksudnya tidak boleh kuat-kuat, bukan tidak boleh menghirup air ke hidung, tidak boleh kuat-kuat. Nah, kalau dia kuat-kuat menghirup air ke hidung ketika berwudu, maka itu dihukumkan makruh. Ada juga ulama mengatakan dia bergurau yang berlebihan dengan istrinya kalau dia tak mampu menahan syahwat ya. Dikhawatirkan nanti ketika dia misalnya mohon maaf ya bagi yang belum menikah ya, yang mengecup kening istrinya kalau tak mampu menahan syahwat itu makruh puasanya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu makruh. Ada juga yang tidak masuk dalam kategori fikih tapi bisa mengurangi dan menghilangkan puasanya, pahala puasanya. Apa? Berkata kotor. Kemudian apa lagi? Berkelahi, mencaci maki orang. Itu kata fikihnya itu makruh, tapi di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah itu bisa menghapuskan pahala puasa. Hilang pahala puasanya. Nah, seperti itu. Mencaci maki, berkata kotor. Karena orang berpuasa ini kan perutnya lapar. Orang perut lapar itu mudah terpancing emosi ya, Ustaz. Secara psikologi gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari teman-teman ya. Bagaimana hukumnya jika seseorang berpuasa tetapi tidak menjalankan sholat dengan sempurna nih Ustadz? Jadi mungkin yang dimaksud sholat yang sempurna itu mungkin belang-belang kambing ya kalau bahasa kita di Pontianak ya gitu ya. Betul. Jadi ini yang agak repot Bu ya. Jadi kondisi remaja kita bahkan masyarakat kita secara umum melalaikan perihal sholat ini. Jadi orang hari ini tidak sholat ya, merasa tidak berdosa. Bahkan lebih berdosa dia, merasa berdosa dia kalau mencuri sendal jepit orang. Gitu kan? Ya kalau ketahuan berdosa, merasa bersalah dia. Tapi dia merasa bangga atau tidak ada di hatinya tidak merasa berdosa kalau dia meninggalkan sholat. Padahal perlu diketahui ayunda sekalian dimanapun berada, siapapun yang menyaksikan ya, para ulama tidak ada berselisih pendapat tentang orang meninggalkan atau melakukan dosa besar, dia kafir ke masih muslim. Udah kafir ke dia atau muslim masih dia, kecuali meninggalkan sholat. Kalau ada orang curi, tak ada satupun ulama mengatakan dia keluar dari Islam. Kalau ada orang Islam membunuh misalnya, bukan berarti benar nih Bu ya. Iya. Dia dosa besar, tapi dosa besar ini tak ada satupun ulama mengatakan dia keluar dari Islam. Mohon maaf kalau ada orang, mohon maaf ya, ini bukan berarti membenarkan, berzina dosa besar berzina ya.
Tapi tidak ada ulama mengatakan dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, ulama berselisih pendapat. Para sahabat di zaman Nabi ya menganggap orang yang meninggalkan sholat itu keluar dari Islam. Jumhur ulama mengatakan dia belum keluar dari Islam, tapi dia melakukan dosa besar yang sangat besar sekali. Lalu di mana posisi puasanya? Dibalas tidak nih ya? Iya. Dibalas tidak. Ini pun ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak dibalas puasanya. Dia tetap sah puasanya, tapi tidak dibalas oleh Allah SWT. Tidak diterima oleh Allah, karena sholat itu kunci diterimanya amal. Tapi ada juga yang mengatakan tetap ditimbang pahala sholatnya. Pahala puasanya. Ya, tetap ditimbang, karena sebagai bentuk keadilan Allah SWT. Iya. Tapi kita perlu ketahui, sholat itu tiang daripada agama kita. Nah, seperti itu. Jadi harapan kami seluruhnya, ya, siapapun yang menyaksikan, siapa-siapa saja yang sudah mampu menjalankan puasa, hendaknya mesti yang paling utama dia menjalankan sholat, terutama sholat 5 waktu. Baik. Itu kan tadi kalau kategorinya tidak menjalankan sholat nih Ustaz. Tapi kalau misalnya telat untuk melaksanakan sholat, misalnya kesiangan, gitu ya. Kalau subuh misalnya kan setelah sahur, masih ada waktu untuk tidur nih. Ternyata kebablasan nih gitu Ustadz. Apakah itu termasuk kategori sholat yang tidak sempurna Ustadz? Baik. Ya, telat melaksanakan sholat ini kita lihat dulu uzurnya, alasannya, sebabnya syar'ikah tidak, gitu kan? Kalau seperti yang Ibu sebutkan tadi, ya, Yunda sebutkan tadi, itu ada sebab kelalaian di situ. Betul. Ya. Kelalaian ya. Padahal udah bangun sahur itu kan. Tidur sebentar lagi gitu kan. Tapi kalau niatnya memang untuk tidur sebentar ternyata ketiduran, maka pas dia bangun tidur, kapanpun dia bangun tetap dia harus laksanakan sholat. Sambil dia memperbanyak istighfar setelah itu, karena ada kelalaian di situ ya. Betul. Nah, mudah-mudahan insya Allah tidak berpengaruh kepada puasanya. Baik. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Misalnya nih, ada seseorang yang berniat untuk berpuasa, tetapi dia tidak bangun sahur nih Ustadz, gitu kan? Tidak makan sahur gitu ya. Bagaimana? Ya, misalnya memang sudah terbiasa katanya gitu. Alasannya karena sudah terbiasa tidak makan sahur. Itu bagaimana Ustadz? Baik. Jadi salah satu kesempurnaan puasa kita harus mengamalkan sifat-sifat puasanya Nabi Muhammad SAW. Nah, apa kata Rasul? Apa kata Rasulullah tentang sahur ini? Rasulullah SAW mengabarkan di antara keistimewaan puasa umatku, kata Rasulullah, adalah makan sahur. Karena puasa umat terdahulu itu tidak ada makan sahurnya, Bu. Jadi keistimewaan puasa umat Nabi Muhammad SAW disunnahkannya makan sahur. Seseorang ya kalau makan sahur, meskipun dia udah kuat atau niatnya pengen diet gitu, makan sedikit saja, yang penting makan sahur, Ibu ya. Betul. Jadi seperti itu. Kata Rasulullah SAW, ya, tasahharu fa inna fis suhur barakah. Makan sahurlah kamu, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Maka kalau dia tak makan sahur, dia kehilangan sunnah dan keberkahan dari puasanya. Berarti sunnah ya Ustadz ya, sunnah. Oke. Baik, cukup menarik ya pembahasan kita nih Ustadz. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan dari teman-teman. Ada juga yang ingin bertanya nih, apakah misalnya dalam berpuasa itu menghabiskan seharian di coffee shop misalnya, atau sampai melaksanakan buka bersama atau bukber ya, istilah anak-anak zaman sekarang. Setelah bukber tetapi tidak sholat maghrib, meninggalkan sholat maghrib gitu kan ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah kategorinya apakah masih tidak sempurna atau tidak ini puasanya Ustadz? Baik, bulan Ramadan ini amalan utamanya memang puasa. Baik. Tapi bukan hanya itu, amalan-amalan yang lainnya, ada amalan utama itu tidak akan sempurna kalau tidak didampingi dengan amalan-amalan yang lain. Nah, kalau berdasarkan informasi Al-Quran dan hadis, amalan sempurnanya atau berkualitas atau baiknya atau benarnya puasa kita itu, selain kita berpuasa, kita sibukkan diri kita baca Al-Quran. Kita sibukkan diri kita dengan
berdoa ya. Dan ada waktu yang sangat mustajab, tidak ditolak. Siapa saja yang berpuasa yang berdoa tidak ditolak oleh Allah, yaitu menjelang berbuka. Tapi kalau ngabuburitnya di tempat keramaian, saya rasa agak sulit kita membayangkan, Bu ya. Betul, Pas Ustaz. menjelang berbuka dia berdoa gitu ya, ya dengan khusyuk itu, kecuali depan Ka'bah ya. Iya, betul. Depan Ka'bah seperti itu. Tapi kalau di Taman Digulis gitu ya, di Korem Di atau coffee coffee shop gitu gitu kan, ya. agak sulit rasanya dia teringat untuk berdoa. Adanya terbahak-bahak ya, Iya, seperti baik, itu. Ustaz. Baik. Alhamdulillah ya, kita memasuki di penghujung acara nih, Yunda-Yunda dan teman-teman. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Ustadz Hermanto yang sudah meluangkan waktunya, memberikan ilmu kepada kita, sekaligus memberikan pencerahan, sekaligus juga memberikan informasi ya terkait apakah sudah benar puasa kita selama ini yang sudah kita jalankan, yang sudah kita lalui gitu ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Rabbal. Baik, untuk Yunda-Yunda dan teman-teman, cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga kita nanti bertemu lagi dengan podcast-podcast kita berikutnya dari Naisyatul Aisyah Kota Pontianak. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-komen, serta di-subscribe YouTube-nya Naisyatul Aisyah Kota Pontianak. Albiru manitaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.